Oke, maaf teman-teman, ulangi lagi ya. Intinya hari ini, pagi ini kita akan membahas pendidikan anti korupsi. Perkenalkan dulu, nama saya Doni Duriansyah. Saya ngajar di TKJ Darul Fatwa, guru produktif. Nanti yang kelas 10 TKJ, wali kelasnya sama saya. Ya, yang 10 TBS-nya nanti wali kelasnya sama Bu Nonik yang barusan sudah ngisi materi. Oke, lanjut saja. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu bukan perintah orang tua, bukan perintah guru, bukan perintah dinas pendidikan atau perintah dari presiden, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan menuntut ilmu dari masjid ke kapannya. Jadi menuntut ilmu bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa di mana saja. Nah, sekarang mumpung ada hal baru nih, kita belajar lewat IG. Saya juga baru nih ngajar lewat IG. Ini baru pertama kali, jadi kita nyantai aja. Gimana sih ngajar lewat IG? Nah, nanti kedepannya mungkin belajar di kelas kita lewat IG. Ini masih suara, ini masih belum masuk ke materinya. Coba. Cek. Udah kedekatan atau penjauhan tadi ya? Oke, cek sekarang udah lumayan. Udah bagus harusnya ya. Diulang lagi. Oke, intinya hari ini kita mau bahas pendidikan anti korupsi oleh saya namanya Rudi Juliansyah, ada di sini ya. Nanti saya jadi wali kelas 10 TKJ. Nanti saya ngajar produktif TKJ-nya. Oke, sekarang langsung aja lah lanjut ke materi ya. Jadi yang tadi suaranya nggak jelas, nggak apa-apa, itu cuma pembukaan saja, perkenalan. Sekarang sudah dikenalkan lagi, nama saya Robi Juliansyah ya. Jadi nanti panggil aja Pak Robi ya. Pak, kenapa sih kita harus bahas anti korupsi gitu kan ya? Pertanyaan pertama mungkin ada yang mau nanya. Kayak gini, Indonesia itu sudah dikenal dari dulu, bukan dikenal sih, sudah membudaya dari dulu. Itu sudah ada di Indonesia korupsi. Sejak kapan? Sejak zaman kerajaan dulu. Yang saya baca, yang saya pahami kemarin, itu sudah ada zaman kerajaan Pangeran Diponegoro, ya. Itu sudah ada sejak dulu. Wah, kok bisa sih kayak gitu? Jadi waktu itu kerajaan waktu itu masih menganggap bahwa uang kerajaan itu uangnya milik kerajaan, uang di desa itu milik kepala desa. Jadi kayak gitu. Jadi belum ada perbedaan antara uang pribadi pemimpin dan uang pemerintahannya. Jadi pemimpin waktu itu masih belum memilah-milah, ini uang pribadi saya, ini uang masyarakat, gitu kan ya. Padahal di zaman Rasulullah dulu itu sudah dibedakan, ini uang Baitul Mal, ini uang pribadi. Cuman ya karena kita dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, jadi budaya yang masuk itu budaya sana, budaya Portugis itu waktu itu seperti itu, budaya Belanda waktu itu seperti itu. Jadi uang raja itu uang dari pemerintahannya. Nah, makanya korupsi itu ada di Indonesia kayak gitu ya. Terus apa sih Pak yang diharapkan setelah kita belajar anti korupsi ini? Pertama, kita tahu mana sih orang yang korupsi, mana sih orang yang mau korupsi gitu kan. Ini korupsi atau bukan sih Pak? Nah, nanti kita tahu setelah bahas bareng-bareng, kita tahu oh ini korupsi nih, oh ini bukan. Korupsi pun jenis-jenisnya banyak. Nah, nanti setelah belajar ini kita tahu. Yang kedua, membiasakan berlaku jujur.
ya. Modal utama dari korupsi ini jujur. Jadi sedikit saja kita terbiasa bohong, bakal mereka terus-terusan untuk menutupi kebohongan kita. Jadi jangan diawali oleh kebohongan. Kalau kita bisa jujur, kalau kita membiasakan diri untuk jujur, nah maka kita sudah berperang melawan korupsi dari diri sendiri. Oke, yang ketiga, mengajak dan mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan korupsi. Ya, membiarkan orang lain korupsi sama dengan korupsi. Penyenak buku Pak, ya nggak apa-apa, dengerin aja. Oke. Nanti kan bisa didengar ulang ya. Mengajak dan mengingatkan orang lain. Nah, ini juga penting. Dalam Islam itu dikenal amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi mengajak kebaikan dan mengingatkan atau mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk mengajak kebaikan, ajak tetangganya ke masjid, itu wajib. Mengingatkan orang lain yang sedang berbuat kemungkaran, misalnya ada temannya nyontek diingetin, itu wajib. Jadi bukan hanya boleh tapi wajib. Yang namanya wajib itu sangat harus dilakukan. Nah, jadi dengan kita belajar ini tujuannya satu bisa tahu oh ini korupsi, ini bukan. Yang kedua bisa membiasakan bahwa kita itu harus jujur, ya. Jujur itu penting, jujur itu baik. Dan yang ketiga mengajak dan mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaannya, korupsi itu apa sih Pak? Oke. Ada yang nanya nih, korupsi itu apa? Nah, jadi korupsi itu kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi itu setiap orang yang melawan hukum, melawan aturan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, memperkaya kelompok kita, memperkaya geng kita, memperkaya keluarga kita dengan menyalahgunakan wewenang. Kepala desa menyalahgunakan wewenang di desanya, Pak Camat menyalahkan wewenang di kecamatannya, KM seenaknya ngatur kelas nanti menyalahgunakan wewenang, itu sama aja ya. Menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada. Misalkan sarana yang ada itu kayak mobil dinas dipakai jalan-jalan, itu sering ya yang kita dengar di TV. Itu juga termasuk bibit-bibit dari korupsi nanti ke depannya. Jadi kalau pejabat atau nanti misalkan KM nanti dikasih, anggap ya KM dikasih handphone buat mengontrol kelas, misalkan untuk mengabsen kelas, untuk ngajol ya, untuk ngajol nanti KM-nya dikasih pinjam handphone inventaris. Nah itu harus digunakan ya buat itu aja, karena tujuannya buat itu, akarnya buat itu. Jadi jangan sampai nanti dikasih pinjam handphone digunakan buat main game, padahal bukan untuk itu. Kalau mau main game ya silahkan gunakan handphone pribadi. Ya, nah itu jadi bibit-bibitnya dari situ. Jadi kenapa kita belajar dari sekarang supaya membiasakan diri untuk kedepannya, supaya tidak ada hal-hal yang menjadi pemicu untuk jadi seorang koruptor itu atau tindak korupsi ini. Nah, nanti akibat perbuatannya itu akan merugikan negara atau perekonomian negara, atau kalau kita merugikan sekolah gitu ya, merugikan perusahaan kalau lagi kerja. Jadi, nah sangat penting, sangat berbahaya kalau sampai korupsi ini membesar. Jadi dari kecil, dari mulai bibit itu harus mulai kita musnahkan lah ya. Oke. Dalam Islam itu ada beberapa istilah yang menjurus ke arah korupsi ini. Yang pertama ada gulu atau penggelapan dana. Misalkan uang dari pemerintah yang tadinya ada bantuan 1 juta ke kepala keluarga misalkan, tapi masyarakat hanya menerima 200.000, itu ada penggelapan 800.000. Terus riswah atau penyuapan, pengen jadi pejabat, nyuap pejabat lain, pengen jadi polisi, nyuap polisi lain, kan ya, itu namanya riswah, penyuapan, masih masuk ke dalam kategori korupsi juga. Mau nembak SIM,
sama. Atau dosa mengambil paksa hak harta orang lain, itu zaman kerajaan dulu sering, kalau sekarang udah nggak ada. Alhamdulillah yang itu sudah mulai hilang ya, satu poin sudah hilang. Terus khianat atau sarifah, pencurian, mencuri barang orang lain, mencuri barang milik negara, mencuri fasilitas sekolah, mencuri spidol sekolah, sapu sekolah, alat praktek di bengkel nanti dicuri, baut ya, meskipun harganya cuma 1.000 atau 2.000, baut atau mur nanti tetap hisapnya ada, jadi nggak boleh juga. Kirabah atau perampokan, kalau pencurian itu biasanya kecil-kecil, kalau perampokan yang besar-besar, nyuri motor itu kan ya, dan sebagainya. Terus al-maks, pungutan liar. Nah, misalkan nih kita mau jualan di depan sekolah, padahal kan boleh jualan bebas gitu kan ya, nggak ada yang melarang. Tapi ada orang oknum yang memungut secara liar, ada iuran keamanan asalnya, itu juga termasuk korupsi juga ya. Atau al-ihtilas, pencopetan, nyepet sudah tahu ya. Dan terakhir al-ihtisab, perampasan, itu sama-sama termasuk budaya mencuri, korupsi, mencuri waktu dan sebagainya, itu sama-sama dilarang. Oke, berikutnya, kok bisa sih ada orang korupsi? Kan nggak boleh, kan itu jahat, kan itu jelek. Kok bisa sih orang bisa korupsi gitu kan? Nah, ada 4 faktor yang menjadi pemicu orang itu kok bisa korupsi gitu kan ya. Nah, yang pertama tadi sejarah korupsi di Indonesia itu sejarahnya sudah dimulai ratusan tahun sebelum sekarang, sebelum kita lahir. Maka perlu waktu panjang juga untuk kita memberantas korupsi ini. Yang kedua, karena sudah berangsur lama, sudah turun temurun, kepala desa diganti dengan kepala desa baru dengan cara suap, dengan cara sogok. Terus kepala desa yang baru juga ikut melakukan pungutan liar dan sebagainya, turun temurun secara terus menerus, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, maka itu sudah jadi budaya, jadi kebiasaan dan dianggap lumrah, padahal jelas-jelas tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Nah, itu juga jadi faktor kedua. Dan yang ketiga ialah pendidikan karakter tidak dijadikan prioritas di sekolah waktu itu. Kalau sekarang ada namanya penguatan pendidikan karakter, seperti yang tadi disampaikan kepala sekolah bahwa Jabar Masagi itu karakternya harus seimbang, otak kiri, otak kanan seimbang, karakter pengetahuan seimbang. Kalau ada orang terlalu pintar tapi karakternya buruk, ilmunya bisa digunakan untuk mencuri. Ilmu jaringan komputer bisa digunakan untuk mencuri data, untuk membobol wifi ya, kalau istilahnya yang sering kita pakai. Ilmu TSM, TBSM misalkan bisa mengotak-atik kelistrikan, nanti dipakai buat jailin motor temennya, dipakai buat nyuri motor gitu kan ya. Nah, nanti itu harus seimbang. Mas Adi, ada orang baik, karakternya bagus, jujur, tapi tidak punya ilmu, ilmunya kurang, gak bisa matematik. Orangnya jujur, pedagang, gak bisa matematik, dia jual buah harganya 10.000, dikasih uang 100.000, harusnya kembalian 90.000, karena nggak bisa ngitung, dikasihlah kembaliannya 200.000, kan salah ya. Jadi harus masagi seimbang, karakter ilmunya harus seimbang. Nah, maka pendidikan karakter sekarang sudah ada penguatan. Jadi jujurnya wajib, kan ya, dari ujian dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah kepentingan pribadi, di mana di sini ialah sifat manusia yang tidak bisa dikontrol, emosi, hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, sehingga ada rasa keinginan untuk memperoleh lebih banyak. Contoh misalkan, jadi kepala desa belum punya mobil, temennya di desa sebelah udah punya mobil, ngomonglah, kira aku kepala desa cenderung mobil, masa sih kepala desa belum punya mobil? Nah, itu akan ada dorongan untuk kepentingan pribadinya. Iya ya, makanya kepala desa cenderung mobil, masa sih kepala desa nggak punya mobil? Maka akan ada godaan, dorongan dari setan untuk, oh gimana nih supaya cara punya mobil, apapun caranya yang penting punya mobil.
Nah itu kepentingan pribadi ini jadi faktor utama juga dalam seseorang untuk melakukan korupsi. Nah maka di sini kita harus tahu dulu kenapa bisa korupsi. Satu, sejarahnya ini yang nggak bisa kita hapuskan. Yang kedua, telah menjadi budaya yang ini harus kita ubah. Dan yang ketiga, pendidikan karakter ini harus kita sukseskan. Kita harus belajar jujur, tapi tidak lupa juga belajar ilmunya. Belajar matematikanya tidak lupa. Kan tadi gawat kalau kita ditipu orang, terlalu jujur ditipu orang nih, karena kitanya nggak paham. Kalau kita paham, jujur, Rasulullah itu paham dan jujur, jadi nggak pernah ditipu orang. Kemudian kepentingan pribadi tadi ya, jadi itu karena hawa nafsunya. Oke, bagaimana korupsi memberi dampak buruk bagi masyarakat? Emang korupsi ngasih dampak buruk? Iya, ada dua di sini, dampak sosial dan dampak pribadi. Oke, kita bahas dulu dampak sosialnya ya. Jadi semacam inilah. Misalkan nih, siswa ada bantuan kuota dari pemerintah sebesar Rp100.000. Nah, Rp100.000. Bentar ya, Kang Hafid, bentar, ada spidol di tas saya, di yang kecil. Yang kedua, nanti kalau takutnya saya nulis. Oke, ada bantuan kuota dari pemerintah nih. Itu mah kerangnya. Ini kayak hitam. Oke, kasih Hafid ya. Tadi ada waktu upacara. Tadi pemerintah ngasih kuota 100.000 per anak. Oke. Nah nanti kita juga bahas kecilan ya. 100.000 per anak. Nih, tapi dikorupsi sama kepala sekolahnya. Contoh ya, ini contoh. Kepala sekolahnya. Jadi siswa cuma dapat 50.000. Cuma dapat 50.000. Nah, 50.000 lagi kemana? Kalau nyari uang 50.000 itu kecil. Tapi kalau siswa di Indonesia ada 50 juta, ini nanti dikali 50 juta. Berapa nih hasilnya nih? Berapa sih hasilnya? Ini nolnya 4, ini nolnya 7. Jadi 5 dikali 5, 25. Nolnya 4 tambah 7. Nolnya ada 11. Berarti 2.500 miliar atau 2,5 triliun. Gede dan itu merugikan sekali untuk masyarakat. Nah maka korupsi ini sangat merugikan. Seperti contoh kasus kemarin korupsi EKTP yang juga nyampe 3 triliun, itu sama seperti ini. Korupsinya kecil untuk satu barang, tapi untuk jutaan barang itu pasti gede dan tidak mungkin melibatkan satu orang, ya. Jadi korupsi itu pasti banyak pihak yang terlibat, makanya berbahaya, jangan sampai kita terjerumus. Oke, untuk yang kedua, dampak yang kedua itu untuk pribadi, ya. Pernah dengar kan kata haram? Haram ya, ini haram. Jadi dalam Islam itu kita mengenal ada halal, ada haram. Halal itu boleh, haram itu nggak boleh. Haram itu nggak boleh. Nah, pertanyaan saya, dia yang korupsi atau seorang koruptor bawa makanan haram, bawa uang haram, terus diberikan makanan untuk dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, atau siapapun, itu nanti kalau sudah menjadi daging bakal jadi sekat supaya tubuhnya itu tidak dapat menerima lagi kebaikan karena sudah ditutup dengan yang haram tadi. Ini sangat berbahaya. Ini lebih berbahaya dari kemiskinan tadi, lebih berbahaya dari kehilangan 2,5 triliun tadi. Yang haram ini jauh lebih berbahaya sebenarnya, ya. Ketika sudah menjadi daging keharaman tadi, matanya itu sudah nggak bisa dipakai untuk lihat yang baik-baik. Lihat yang baik-baik itu udah nggak suka.
lihat masjid tau nggak suka, enakan lihat diskotik. Pendengarannya juga sama, dengar tilawah itu nggak suka, nggak enakan tilawah, mending disco, mending dugem, mending TikTok misalkan, bahaya ya. Mending dengar gibah, betul bahaya. Terus matanya, telinganya, mulutnya juga udah nggak bisa mengucapin yang baik-baik, udah nggak bisa baca Quran, udah nggak biasa lah baca Quran. Biasanya gibah, ngomongin orang lain, nyakitin hati orang lain, itu sangat bahaya. Jadi hal haram ini sudah faktor yang sangat besar. Apalagi uang triliunan itu udah jadi makanan yang bertahun-tahun masuk ke tubuh kita, dan udah bertahun-tahun numpuk jadi sekat, itu nggak bisa nerima kebaikan lagi tubuhnya. Udah haram semua, bahaya. Bajunya haram, udah nggak ke masjid, setelahnya haram, mobilnya haram, nggak dipakai untuk perjalanan menuju kebaikan dan sebagainya. Oke, berikutnya bagaimana memberantas korupsi ya. Oke, korupsi itu harus dihukum tanpa kompromi. Ini tagline-nya. Ya memang benar. Oke, kalau dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Maidah ayat 38, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Tinggal dicatat aja. Al-Maidah ayat 38. Nanti dalam Islam itu hukuman bagi pencuri, bagi koruptor itu yang sering kita dengar adalah dipotong tangannya untuk memberi efek jerah. Jadi orang udah mencuri dipotong tangan, masa sih mau mencuri lagi? Ternyata masih mau dipotong kakinya. Kalau tadi dipotong tangan kanan, terus dipotong kaki kiri. Masa sih masih mau mencuri? Ternyata masih mencuri lagi, dipotong tangan kirinya. Kalau masih mencuri lagi, dipotong kaki kanannya. Itu udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa jalan, dipotong kaki dua-duanya, tangan dua-duanya, gimana cara jalannya? Nah, maka dengan satu orang dipotong tangannya itu sudah sangat memberi efek jerah bagi koruptor. Tapi di Indonesia hukumnya seperti apa? Sebenarnya nggak masalah hukumnya mau potong tangan. Kalau di negara Arab ya, di negara Islam, terus di Korea Utara, di Cina, Vietnam itu hukum mati, hukum penggal. Yang sempat viral itu kemarin, kalau kalian tahu, sempat baca beritanya, Korea Utara itu presidennya namanya Kim Jong Un. Pamannya korupsi. Kim Jong Un nggak pandang bulu. Mau koruptornya pamannya, mau siapapun, tetap harus dihukum. Bagaimana dihukum matinya? Dikasih ke anjing yang, maaf ya, bukan kasar, dikasih ke hewan yang udah 5 hari nggak dikasih makan. Jadi si hewan tadi 5 hari kelaparan nggak dikasih makan, terus dikumpulin di kandangnya. Udah lapar, dimasukin si pamannya tadi di kandang itu sampai habis dagingnya, sisa tulang. Sakit, biar orang lain nggak mau korupsi, biar jadi efek jerah buat dia dan orang lain. Nah di Islam pun sama, ada yang potong tangan tadi kisosnya ya. Kalau di kita itu ada penjara sama denda ya. Dendanya kalau kita lihat, nanti lah kita bahas lagi. Intinya dendanya itu paling sedikit 200 juta. Kalau saya baca itu bukan uang hasil korupsinya. Kalau korupsinya 2,5 triliun ini harus dibalikin dulu, ditambah denda 200 juta dan penjara minimalnya 6 tahun. Kalau dianggap itu berdasarkan hukum negara kita dianggap sudah adil ya. Oke. Berikutnya pencegahan korupsi. Ada 2 poin nih. Pertama saya tulis di sini iman ya kalau kebaca. Poin pertama sekali lagi. Oke. Iman. Ini sudah jadi security paling aman. Security nomor 1 kita, iman ini. Firewall-nya lah kalau di bahasa TKJ ya. Nah, jadi dengan kita mengimani, kita tahu jujur itu harus, mencuri itu haram, tidak boleh. Jadi setiap kita akan mencuri, hati kita sudah
itu biasa melarang, tidak boleh, ini dilarang, ini haram, itu kan ya. Karena iman kita kuat. Jadi yang harus pertama kita kuat itu imannya, kontrol diri. Kalau diri kita dikontrol dengan iman, itu insya Allah kemana-mana akan aman. Ya, mau kalau dalam kisahnya dulu, ini melenceng dari korupsi tapi bahas keimanan dulu ya. Ada orang saking berimannya, semacam Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf itu ditawari perempuan tuh nggak mau, saking imannya. Ditawari perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal nggak mau. Ya, sampai-sampai Allah kasih pertolongan, tapi bukan Nabi Yusuf, sama-sama orang soleh. Ada perempuan yang ingin menguji keimanannya dengan cara ditawari dirinya, terus Allah kasih bantuan dengan cara dia ingin buang air besar. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi, terus punya ide supaya perempuannya nggak mau, kalau bahasa kitanya ilfil ya, si orang bekas BAB-nya ditempel ke badannya, ke bajunya, sampai-sampai perempuannya nggak mau. Itu pertolongan dari Allah, meskipun terlihat jijik, tapi itulah pertolongan Allah ya, yang baik menurut Allah dengan baik menurut kita kadang berbeda. Oke, jadi imannya sangat penting ya. Ada CCTV misalkan, ada pengawas, ada polisi misalkan, masih tetap ada kecurangan ya, karena imannya nggak kuat. Tapi kalau imannya kuat, tanpa polisi, tanpa CCTV pun bisa. Itu saking kuatnya iman. Jadi nanti di dalam waktu pasti diajarin iman. Di visi-misinya juga ada ya, iman itu nomor satu nanti. Dengan berbagai hal nanti guru-guru mengajarkan, kakak-kakak senior nanti membimbing, mengarahkan, memberi contoh. Oke, jadi mindsetnya itu, kalau bahasa umumnya mindset ya, kalau bahasa kita seorang muslim itu iman. Jadi tahu dosanya, takut akan balasan dari Allah akibat korupsi ini. Jadi sudah jadi modal yang kuat. Tapi ada faktor kedua nih. Kenapa faktor kedua? Karena kadang ada godaan. Godaannya nggak datang dari diri sendiri, dari orang lain. Ada misalkan lagi butuh uang, keluarga butuh uang buat rumah sakit dan sebagainya, maka teknologi di sini digunakan karena kita seorang penuntut ilmu wajib untuk mempelajari pengetahuan dan teknologi ini ya. Oke, nih yang sering terjadi korupsi ialah terkait bantuan dari pemerintah umumnya. Misalkan ada bantuan dari pemerintah pusat besarnya 1 juta. Ternyata setelah ke pemerintah provinsi dipotong jadi 900.000. Ada korupsi 100.000. Terus dari Pemprov turun lagi ke Pemkab, pemerintah kabupaten, dipotong lagi 800.000. Anggaplah biaya administrasi tulisannya. Padahal itu korupsi berkedok ya, misalkan. Terus dari kabupaten ke kecamatan tinggal 700.000 misalkan. Dari kecamatan ke desa tinggal 600.000. Dari desa disalurkan lagi ke ketua RT-nya tinggal 500.000. Kebayangkan hilangnya 500.000 dikali Indonesia ada berapa kepala keluarga, misalkan ada 100 juta kepala keluarga dikali 500.000 itu udah sangat banyak korupsinya. Nah maka dengan adanya bantuan langsung ke penerima atau misalkan dari pemerintah pusat langsung transfer ke rekening penerima, dengan adanya teknologi ini nggak ada celah untuk korupsi. Pasti dari angka 1 juta bawahnya 1 juta, nggak akan nyangkut di rekening. Nah itu salah satu teknologi pertama yang digunakan untuk mencegah korupsi ini ya. Yang kedua ialah transparansi. Jadi pemerintah secara gamblang memberitahu, sekolah secara gamblang memberitahu misalkan ini biaya segini ya. Kalau sekarang di depan kantor desa sudah dituliskan ya, dana desa dapat sekian, pengeluaran ini sekian ini sudah mulai transparan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi transparansi ini sangat penting supaya tahu dana itu, bantuan itu sebenarnya segini nih dari pemerintahnya, saya dapatnya segini, ternyata sesuai, berarti sudah transparan. Kalau ada perbedaan, nah bisa dilaporkan, bisa dikeluhkan, bisa konsultasi dengan pemerintah setempat ya.
Jadi dengan adanya transparansi ini sangat besar perannya 4 hal ini. Kemudian pelayanan digital. Sekarang sudah mulai, Samsat sudah online, KTP sudah online, SIM sudah online. Banyak Pak ya. Nah, dengan adanya pelayanan digital, kita nggak usah ketemu banyak orang, ketemu banyak meja. Kalau dulu ketemu banyak meja, mau bikin KTP ke RT atau ke RW misalkan bayar 100.000. Dari RW ke pihak desa misalkan bayar 75.000. Dari desa ke kecamatan bayar 50. Dari kecamatan ke kabupaten dari Sukcapil misalkan bayar 25.000. Dari Sukcapil turunlah KTP-nya misalkan. Padahal KTP itu gratis misalkan. Jadi 75.000 itu tadi udah beberapa tangan yang megang. Nah, dengan adanya pelayanan digital, jadi dari kita secara online, kita kan sudah manusia milenial semuanya. Online ini tinggal buka aplikasi, buka handphone, buka laptop, asalkan connect ke internet, buka situsnya, misalkan situs Samsat Online Nasional, ada aplikasinya, nanti kita bisa bayar di sana, bayar ke bank, udah clear segitu, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Terakhir, transaksi dengan uang digital. Nah, ini masih belum ya, kita kalau di Swedia ini udah full digital, jadi udah nggak bisa korupsi lagi karena udah nggak ada uang kertas, semuanya digital, jadi tercatat. Kalau ada yang korupsi pasti ketahuan larinya kemana karena ada data transaksinya. Oke, jadi kalau uangnya sudah digital semua, kita kan sudah mulai mencoba ya. Ada yang belanja pakai ShopeePay, ada yang pakai OVO, ada yang pakai GoPay, itu udah kita belajar di sana. Tapi ke warung kan belum nyobain pakai GoPay ya. Beli ciki 2.000 pakai GoPay belum pernah nyobain kan. Nah, nanti kalau kedepannya teknologinya sudah menuju ke arah sana, ya mau nggak mau kita harus ikut berkembang dari ke dalam teknologi itu. Oke. Udah 40 menit ya saya nemenin kalian. Jadi ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, boleh di komen di IG kalian ya. Ada yang mau tanyain? Oke. Kalau mau nanya itu nggak apa-apa ya. Nah, dan mau sekarang boleh, nanti kalau saya baca pasti saya jawab langsung. Kalau nggak ada yang nanya nggak apa-apa, pertanyaan boleh diakhirkan nanti kalau ketemu saya atau lewat kakak OSIS juga nggak apa-apa. Intinya kesimpulannya ialah pertama, korupsi itu membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendirinya tadi itu merupakan sumber rezeki yang tidak halal, untuk orang lainnya merugikan banyak orang. Sedangkan banyaklah sumber rezeki lain yang bisa kita cari dengan cara yang lebih baik atau merugikan orang lain tanpa memberi makan yang haram kepada keluarga kita. Satu, yang kedua, jujur adalah modal utama. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW itu dikenal pertama kali jujurnya dulu. Gelarnya Al-Amin itu jujur. Jadi saking jujurnya, gak hanya sahabatnya, gak hanya pengikutnya yang percaya, tapi musuhnya saja percaya. Saking jujurnya. Ada musuhnya Abu Jahal mau bepergian, mau nitip unta, itu gak hanya yang lain, pasti nyari Nabi Muhammad. Saking jujurnya ya. Jadi karena kejujuran tadi Nabi Muhammad itu merupakan suri teladan yang paling baik lah buat kita ya. Berikutnya mungkin sudah cukup ya, waktu saya udah 40 menit lewat. Semoga materi ini jadi modal utama kita untuk berlaku jujur, dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui dengan korupsi itu seperti apa. Ada teman yang korupsi harus diingati, ingat wajib ya, tadi saling mengingatkan itu wajib, bukan lagi boleh tapi wajib saling mengingatkan. Oke, kita tutup saja. Oh, ada komentar.
Pak, gimana korupsi sama koruptor itu sama atau tidak? Oke. Korupsi itu kegiatannya mengambil hak orang lain, namanya korupsi. Itu kegiatannya, kata kerja. Kalau koruptor itu orangnya, orang yang melakukan korupsi. Misalkan contoh, Kang Dadang menggunakan mobil kepala desa untuk jalan-jalan. Nah, menggunakan mobil kepala desa untuk jalan-jalan itu namanya tindakan korupsi. Tapi Kang Dadang itu sebagai koruptornya. Ya, semoga dimengerti. Oke, yang berikutnya Hasbi Ardiansyah. Pak, korupsi itu dalam hal mengambil uang atau ada jenis korupsi lainnya? Ada, ya. Bisa korupsi waktu. Jadi kita kerja harusnya jam 7, tapi kesiangan jam 7.30 dengan alasan yang tidak pas lah ya. Kalau alasannya urgensi, misalkan ada kecelakaan dan sebagainya, itu bisa ditoleransi. Tapi kalau kita sengaja lalai, itu nggak boleh. Itu namanya korupsi juga, korupsi waktu, korupsi selain dari uang tadi ya, yang paling sering itu korupsi waktu. Terus menyalahgunakan jabatan juga sama. Contohnya misalkan saya misalkan pakai mobil polisi, buru-buru, tapi buru-burunya bukan karena tugas, ya karena pengen cepat nyampe rumah aja. Ala sirinenya dinyalain supaya orang lain minggir, padahal tidak harus dinyalain kan, ini kepentingan pribadi. Nah, dengan cara menyalakan sirine supaya pulang lebih cepat itu masuk juga ke korupsi, menyalahgunakan jabatan. Oke. Berikutnya ada Mayang Sari. Pak, kalau penyuapan termasuk tindakan korupsi bukan? Iya, menyuap itu korupsi juga. Ya, penyuapan pengen dapat jabatan, pengen masuk kuliah, misalkan nanti gak terterima, gak lolos, terus nyuap ke kampusnya, nyogok supaya diterima, itu juga sama korupsi juga. Oke, nanti sambil jalan lagi ya kalau ada lagi pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih sudah jadi partner saya, teman-teman sekalian. Saya juga baru belajar live streaming ini, pengalaman baru buat saya, ilmu juga buat saya. Terima kasih telah ikut berpartisipasi. Semoga kita bisa ketemu secara langsung dalam waktu dekat ini ketika pandeminya sudah mulai bisa terkendali ya. Oke, kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.